Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nur Amalina dengan NIM 121835116 kelas 12 4B13 akan menjelaskan tentang subnetting. Di sini ada pengertian subnetting, yaitu proses untuk memecahkan atau membagi sebuah network yang lebih kecil. Atau subnetting merupakan sebuah teknik yang mengizinkan para administrator jaringan untuk memanfaatkan 32 bit IP address yang tersedia lebih efisien. Subnetting juga membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP A, B, dan C yang sudah diatur dengan subnetting. Maka kita bisa membuat network dengan batasan host yang lebih realistis. Kebutuhan subnetting menyediakan cara yang lebih fleksibel untuk menentukan bagaimana dari sebuah 32 bit IP address yang mewakili network ID dan bagaimana yang mewakili host ID. Selain itu, dengan kelas-kelas IP address standar, hanya 3 kemungkinan network ID yang tersedia, 8 bit untuk kelas A, 16 bit untuk kelas B, dan 24 bit untuk kelas C. Lalu di sini kita akan lanjut ke fungsi subnettingnya. Di sini ada fungsi subnetting. Yang pertama, ada penghematan alamat IP, mengalokasikan IP address yang terbatas lagi lebih efisien. Kenapa efisien? Karena jika internet itu terbatas oleh alamat di kelas A, B, dan C, tiap network akan memiliki 254, 65.000 atau 16 juta IP address untuk host device-nya. Walaupun terdapat banyak network dengan jumlah host lebih dari 254, namun hanya sedikit network yang memiliki host sebanyak 65.000 atau 16 juta, dan network yang memiliki lebih dari 254 device akan membutuhkan alokasi kelas B dan mungkin akan menghamburkan percuma sekitar 10 ribuan IP address. Yang kedua, di sini ada mengoptimalisasi untuk kerja jaringan. Walaupun sebuah organisasi memiliki ribuan host device, nah di sini mengoperasikan semua device tersebut di dalam network ID yang sama akan memperlambat network. Cara TCP atau IP bekerja mengatur agar semua komputer dengan network ID yang sama harus berada physical network yang sama juga. Physical network memiliki domain broadcast. Medium network harus membawa semua traffic untuk network. Karena alasan kinerja, network biasanya disegmentasikan ke dalam domain broadcast yang lebih kecil, bahkan lebih kecil kelas C address. Lalu selanjutnya, di sini ada tujuan subnettingnya. Tujuan subnetting yang pertama ada untuk mengefisienkan pengalamatan jaringan, yaitu untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host, kecuali kita ingin menggunakan kelas C saja, terdapat 254 dikurang 10, 244 alamat yang tidak terpakai. Lalu yang kedua, dapat membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork, yaitu dengan arti kata membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang ketiga, ada dapat mengatasi masalah perbedaan antara hardware dengan topologi fisik jaringan. Yang keempat, untuk membuat lebih efisien alokasi IP address dalam sebuah jaringan supaya bisa memaksimalkan penggunaan IP address. Lalu yang kelima, untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi terjadinya koneksi akibat terlalu banyak host dalam jaringan. Yang terakhir, untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dan media fisik yang digunakan dalam waktu suatu network. Lalu selanjutnya, dan di subnetting ini tuh ada konsepnya ya. Jadi subnetting itu termasuk materi yang banyak keluar di ujian CCNA dengan berbagai variasi sosial, juga menjadi momok bagi student atau instruktur yang sedang menyelesaikan kurikulum CCNA. 1. Program CNAP atau Cisco Networking Academy Program untuk menjelaskan tentang subnetting. Lalu sebenarnya subnetting itu apa dan kenapa harus dilakukan? Di sini kita akan contohnya seperti sebuah rumah dan sebuah gang. Jadi ada dengan rumah nomor 08 adalah rumah ketua RT yang memiliki tugas memberikan informasi ataupun kepada seluruh rumah di wilayah Jalan Gatot Subroto. Oke, di
sini ada contoh-contoh kelasnya. Tadi kan sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan sini ada kelas A, B, dan C. Untuk ORCAD pertama kelas A dari 1 sampai 127. Subnet mask maksimal defaultnya itu ada 255.0.0.0. Untuk private addressnya 10.0.0.0 strip 10.255.255.255. Lalu yang kedua ada kelas B dari 128 sampai 191. Subnet maksimal defaultnya itu 255.255.0.0. Untuk private addressnya 172.16.0.0 strip 172.31.25.255. Lalu yang terakhir ada kelas C. Untuk oktet pertamanya 192 sampai 223. Untuk subnet maksimal defaultnya itu 255.255.255.0. Untuk private addressnya 192.168.0.0 strip 192.168.255.255. Lalu selanjutnya di sini ada subnetting alamat TP kelas A. Sebenarnya di sini ada banyak ya, tapi saya mengambil contohnya untuk 5 tabel. Yang pertama ada jumlah subnet segmen jaringan. Yang pertama 1 sampai 2. Jumlah subnet bitnya 1. Subnet maksimalnya yaitu 255.128.0.0 atau 9. Jumlah host tiap subnetnya ada 8388606. Lalu yang di bawah ada 3 sampai 4. Jumlah subnet bitnya 2. Subnet max-nya itu 255.192.0.0 atau 10. Yaitu jumlah host tiap subnetnya ada 4194302. Terus ada lagi 5 sampai 8. Jumlah subnet bitnya 3. Subnet max-nya itu ada 255.224.0.0 atau 11. Lalu di sini ada jumlah host tiap subnetnya 2097150. Yang keempat ada 9 sampai 16. Jumlah subnet bitnya ada 4. Subnet maksimalnya 255.240.0.0 atau 12. Yaitu jumlah host tiap subnetnya itu 10.48574. Lalu jumlah subnet jaringannya di paling terakhir ada 17 sampai 32. Jumlah subnet bitnya 5 dan subnet maksimalnya 255.248.0.0 atau 13. Jumlah host setiap subnetnya 5242286. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ini di sisanya ini masih ada banyak lagi, tapi saya hanya mengambil contohnya dari hanya 5 dan itu hanya dari 17 sampai 32 aja. Sedangkan subnet IP alamat IP kelas A-nya itu ada sampai 2097153 sampai 4194304. Lalu selanjutnya kita ke subnetting alamat IP kelas B. Di sini ya saya sama seperti sebelumnya mengambil contohnya hanya dalam 5 tabel aja karena dia datanya ada banyak. Yang pertama di sini ada 1 sampai 2. Jumlah subnet bitnya 1. Subnet maksimalnya 255.255.128.0 atau 17. Jumlah host setiap subnetnya 32766. Lalu yang kedua ada 3 sampai 4. Jumlah subnet bitnya 2. Subnet maksimalnya 255.255.192.0 atau 18. Jumlah host setiap subnetnya 16382. Lalu jumlah subnet segmen jaringannya di sini ada 5 sampai 8. Jumlah subnet bitnya 3. Subnet maksimalnya 255.255.244.0 atau 19. Jumlah host setiap subnetnya 8190. Yang keempat ada 9 sampai 16. Jumlah subnet bitnya itu 4. Lalu di subnet max-nya itu 255.255.240.0 atau 20. Jumlah host setiap subnetnya 4094. Yang terakhir yang kelima sini itu jumlah subnetnya ada 17 sampai 32. Jumlah subnet bitnya 5. Subnet maksimalnya 255.255.248.0 atau 21. Jumlah host setiap subnetnya 2046. Seperti yang saya katakan sebelumnya, sama seperti alamat IP kelas A, alamat IP kelas B juga masih ada banyak untuk jumlah subnetnya, yaitu yang terakhir ada 8193 sampai 16384. Dan saya di sini tidak mencantumkan semuanya, hanya memberikan contoh sampai 5 tabel saja. Selanjutnya ada subnetting alamat IP kelas C. Di sini ada, di sini saya ketinggalan satu tabelnya untuk alamat IP kelas C.
Di sini yang pertama ada jumlah subnetnya 1 sampai 2, jumlah subnet bitnya 1. Subnet maxnya itu 255.255.128 atau 25. Jumlah host setiap subnetnya 126. Yang kedua 3 sampai 4, jumlah subnetnya 2. Subnet maksimalnya 255.255.255.192 atau 26. Jumlah host setiap subnetnya 62. Lalu ada jumlah subnetnya 5 sampai 8, jumlah subnet bitnya 3. Subnet maksimalnya 255.255.254 atau 27. Jumlah host setiap subnetnya 30. Lalu jumlah subnetnya di sini ada 9 sampai 16, jumlah subnet bitnya 4. Subnet maksimalnya 255.255.240 atau 28. Jumlah host setiap subnetnya 14. Lalu ada jumlah sampai 32, jumlah subnet bitnya 5, subnet maksimalnya 255.255.248 atau 29. Jumlah host setiap subnetnya 6. Lalu sebenarnya di sini tuh ada satu tabel lagi, maaf saya tidak mencantumkannya karena tinggalan, saya juga lupa, maaf. Ada 33 sampai 64, jumlah subnet bitnya 6 dan subnet maksimalnya 255.255.255.252 atau 30 dan jumlah host setiap subnetnya 2. Oke, selanjutnya di sini ada contoh soalnya. Contohnya net ID-nya di sini 192.168.1.0 atau 19. Di sini ada contoh, berarti ini masuk ke kelas, sebentar, kalau tidak salah ini masuk ke kelas C. Jadi 255.255.224.0. Kita langsung ke jumlah subnetnya. 2x sama dengan 2 / 3 sama dengan 8. Lalu jumlah host per subnetnya 2 / 5 sama dengan 32 dikurang 2 sama dengan 30. Lalu yang ketiga ada blok subnetnya 256 dikurang 0 sama dengan 256 sama dengan 256 ditambah 256 sama dengan 512, dan yang terakhir 512 ditambah 256 sama dengan 768. Jadi subjaringannya 192 dikurang 168 sama dengan 0. 168 dari yang di atas di net ID-nya. Lalu yang ke bawah itu selanjutnya 256, 512, 768 hasil dari blok subnet. Lalu yang terakhir kita lanjut ke tabelnya untuk pengerjaannya. Di sini ada nomor 1 subnet 192.168.1.0. Lalu di kolom kedua ada 192.168.1.256 dari blok subnetnya. Lalu ada 192.168.1.512 ini juga dari blok subnetnya. Yang terakhir jumlahnya 768, ini dari blok subnetnya. Yang host ke 1, di sini ada 12.168.1.1 ini penjumlahan ditambah 1 dari yang tabel di atas. Lalu lanjut lagi di sampingnya ada 192.168.1.1.257 karena udah ditambah sin 1. Lalu sampingnya lagi ada 192.168.1.513 karena juga sudah dijumlahkan 1, dan di sini juga sampingnya ada 769 karena sudah dijumlahkan 1. Lalu ada host terakhir yaitu 192.168.1.13.0. Karena titik 0 itu titik 30 dari hasil jumlah subnetnya. Sebentar. Di sini ya, dari hasil host per subnet, dari hasil host per subnetnya. Jadi di sini 192.168.1.30. Lalu di sini ada 192.168.5110. 5110 yaitu dari blok subnetnya 512 dikurangin 2 jadi 5110. Lalu di sini ada 192.168.1.766 dari blok subnet yang 768 dikurangin 2 jadi 766. Lalu di sini ada 767, dari 766 ditambah 1 jadi 767. Yang terakhir broadcasting yaitu 192.168.1.31 jadi 30 dijumlahkan 1 jadi 31.
192.168.1.511. Dan untuk broadcastingnya di sini ada 192.168.1.31 karena sudah jumlahkan 1 yang di atas. Lalu yang keduanya di sini ada 192.168.1.511 sudah jumlahkan dari yang di atas 1. Lalu yang ketiga tabelnya sini ada 192.168.1.767 sudah jumlahkan 1, dan yang terakhir 768 karena 767 dijumlahkan 1. Oke. Dari subnetting bahasanya yang saya jelaskan sebelumnya itu adalah sebuah contoh dari subnetting yang memiliki panjang tetap atau fixed length subnetting yang akan menghasilkan beberapa subjaringan dengan jumlah host yang sama. Meskipun demikian, dalam kenyataannya segmen jaringan tidaklah seperti itu. Beberapa segmen jaringan membutuhkan lebih banyak alamat IP dibandingkan lainnya, dan beberapa segmen jaringan membutuhkan lain sedikit alamat IP. Jika proses subnetting yang menghasilkan beberapa subjaringan dengan jumlah host yang sama telah dilakukan, maka ada kemungkinan di dalam segmen-segmen jaringan tersebut memiliki alamat-alamat yang tidak menggunakan atau membutuhkan lebih banyak alamat. Karena itulah dalam kasus ini, proses subnetting harus dilakukan berdasarkan segmen jaringan yang dibutuhkan oleh jumlah host terbanyak. Untuk memaksimalkan penggunaan ruangan alamat yang tetap, subnetting pun diaplikasikan secara rekursif untuk membentuk beberapa subjaringan dengan ukuran bervariasi yang diturunkan dari network identifier yang sama. Teknik subnetting seperti ini disebut juga variable length subnetting. Subjaringan-jaringan yang dibuat dengan teknik ini menggunakan subnet mask yang disebut sebagai variable length subnet mask VLSM, karena semua subnet diturunkan dari network identifier yang sama. Jika subnet-subnet tersebut berurutan atau contiguous subnet yang berada dalam network identifier yang sama yang dapat saling berhubungan satu sama lainnya, rute yang ditujukan ke subnet-subnet tersebut dapat diringkas dengan menyingkat network identifier yang asli. Teknik variable length subnetting harus dilakukan secara hati-hati sehingga subnet yang dibentuk pun unik, dan dengan menggunakan subnet mask tersebut dapat dibedakan dengan subnet lainnya. Meski berada dalam network identifier asli yang sama, kehati-hatian tersebut melibatkan analisis yang lebih terhadap segmen-segmen jaringan yang akan menentukan beberapa banyak segmen yang akan dibuat dan beberapa banyak jumlah host dalam setiap segmennya. Tentu saja teknik ini pun membutuhkan protokol routing baru. Protokol-protokol routing yang mendukung variable length subnetting adalah Routing Information Protocol atau RIP versi 2, RIP versi 2, Open Shortest Path First atau OSPF, dan Border Gateway Protocol atau BGP versi 4 atau BGP versi 4. Protokol RIP versi 1 yang lama tidak mendukungnya, sehingga jika ada sebuah router yang hanya mendukung protokol tersebut, maka router tersebut tidak dapat melakukan routing terhadap subnet yang dibagi dengan menggunakan teknik variable length subnet. Oke, sekian dari saya. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.